Mendengar tidak sama dengan mendengarkan. Apa sih bedanya? Halo, perkenalkan aku Jelita, mahasiswi semester 2 di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad Riyadi, Surakarta. Dan mendengarkan memiliki arti yang cukup berbeda. Mungkin terdengar sama, tapi mendengar itu bisa kapan saja. Seperti mendengar suara angin, mendengar suara motor, kita tidak perlu memaknai atau mengetahui manfaat dari mendengar tersebut. Namun ketika mendengarkan, kita memiliki tujuan di dalamnya. Kita ingin mencari manfaat atas apa yang kita dengarkan. Mendengar tidak memiliki proses khusus. Kita bisa mendengar kapan saja itu. Bahkan suara-suara kecil sudah termasuk dalam mendengar. Sedangkan mendengarkan memiliki beberapa proses untuk mencerna dan mendapatkan inti dari pesan yang akan kita ambil manfaatnya. Terdapat 5 proses dalam mendengarkan. Yang pertama adalah proses menerima. Untuk menerima suatu pesan, kita harus mendengarkan dengan saksama. Dalam proses menerima ini, kita harus memerlukan beberapa hal. Di antaranya adalah memberi perhatian penuh terhadap komunikator. Dalam proses memahami ini, kita memerlukan pertama, cek fakta lapangan. Apakah informasi yang disampaikan oleh komunikator ini sesuai dengan apa yang terjadi pada lapangan saat ini? Kita juga harus memahami inti pesan dari apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Kita tidak boleh atau menghindari menyimpulkan pesan sebelum pesan tersebut selesai. Setelah memahami, kita juga harus mengingat. Mengapa mengingat itu penting? Karena dalam informasi yang disampaikan ada detail-detail khusus yang mungkin bisa menjadi kesalahan yang fatal ketika kita menyampaikan informasi tersebut dengan detail yang berbeda. Dan yang keempat adalah mengevaluasi. Ketika komunikator menyampaikan sebuah pesan, terkadang kita sebagai komunikan secara tidak sadar akan melakukan sebuah analisis dan kritis dalam menerima informasi tersebut. Sehingga evaluasi secara sadar, secara tidak sadar kita lakukan. Dan yang terakhir adalah proses merespon. Dalam respon ini dibagi menjadi 2, yaitu respon ketika komunikator tetap menyampaikan informasi atau di sela-sela komunikator menyampaikan informasi, dan yang kedua adalah ketika komunikator sudah menyampaikan pesan secara menyeluruh. Tidak hanya melalui prosesnya saja, namun juga mendengarkan memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu budaya dan jenis kelamin. Dalam berbagai budaya, terkadang terdapat suatu perbedaan yang mungkin tidak terlalu disadari. Namun ketika kita mencoba untuk memahami pesan tersebut dapat memiliki makna yang berbeda, meskipun dalam bahasa yang sama. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya, aksen, logat, dan bahasa. Meskipun kita menggunakan bahasa yang sama, ketika aksen dan logat yang digunakan berbeda, bisa saja menimbulkan makna yang berbeda pula. Oke, mungkin itu antara mendengar dan mendengarkan, dan terima kasih sudah mendengarkan aku. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak.